Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Rabu 28 September tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memberkati serta memelihara kita di sepanjang hari ini. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-29. Maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-29 yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Judul renungan kita hari ini, Sandaran yang Dihancurkan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ketiga. Berbicaralah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun, Raja Mesir, buaya yang besar yang berbaring di tengah-tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Orang percaya harus tahu bahwa Tuhan harus menjadi satu-satunya sandaran umatnya. Sayangnya, seringkali umat Tuhan mencari ilah lain sebagai sandaran. Yehuda mempunyai sejarah kelam karena mereka mencari Allah bangsa-bangsa lain, termasuk Mesir. Perbuatan seperti ini membuat Tuhan murka dan Ia menghukum umatnya. Selain itu, Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa yang menjadi sandarannya. Dengan sikap sinis, Tuhan menggambarkan Mesir sebagai buaya besar yang berbaring di tengah sungai Nil. Dengan sombong, Raja Mesir mengatakan, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Kata yang diterjemahkan sebagai buaya adalah kata tanin, yang merupakan makhluk mengerikan dalam pengertian dunia kuno. Walaupun Firaun memegahkan dirinya sebagai Allah, Tuhan yang menyatakan diri sebagai lawan Mesir dengan mudah mengenakan kelikir pada rahangnya dan menangkapnya serta sekutu-sekutunya seperti seekor binatang. Alasan Tuhan melawan Mesir adalah karena Mesir menjadi seperti tongkat bambu. Lebih tepat diterjemahkan tongkat ilalang bagi umatnya. Seyogianya, tongkat terbuat dari kayu yang kuat, tetapi Mesir digambarkan sebagai tongkat ilalang yang terkulai ketika dipegang dengan tangan. Dengan mudah mereka dipatahkan dan sekutu yang bersandar pada Mesir menjadi terhuyung-huyung. Memang sangatlah ironis karena Yehuda memilih bersandar kepada Mesir ketimbang Allah. Tindakan Yehuda disebut kebodohan dan mereka akan membayar harganya. Mesir tidak luput dari hukuman Tuhan. Ia akan membuat Mesir menjadi negara lemah sehingga umat Tuhan tidak dapat lagi bergantung kepada Mesir. Sidang jemaat Tuhan, sekali lagi dari pembacaan kita pada hari ini, kita mendapati bahwa Tuhan adalah Allah yang cemburu. Ia tidak menoleransi siapa saja yang menjadi sandaran bagi umatnya. Ini menjadi peringatan bagi kita untuk tidak bergantung kepada siapapun juga. Hanya Tuhan yang menjadi tumpuan, yang menjadi harapan dan sandaran abadi bagi kita. Amin. Apalagi jangan pernah bersandar kepada kekuatanmu. Jangan pernah bersandar kepada harta bendamu. Jangan pernah bersandar kepada orang yang Anda anggap mengerti, peduli kepada Anda. Bersandarlah hanya kepada Tuhan. Manusia hanya akan bisa mengecewakan kita. Saat ini mungkin dia bisa menjadi sandaran karena hidupnya lebih baik dari kita. Atau mungkin saat ini orang itu bisa menjadi sandaran karena hidupnya lebih tenang daripada kita. Bagaimana ketika hidup yang tidak lebih hebat, yang tidak lebih tenang, mengalami goncangan? Apakah orang tersebut akan bisa jadi sandaran bagi kita? Itulah kelemahan manusia. Kekuatannya sangatlah terbatas. Tapi jika Allah yang kita buat menjadi sandaran bagi hidup kita, mau kita mengalami musim kering, musim kemarau, musim hujan, kerikil-kerikil tajam yang harus kita lewati, bahkan menelan pil-pil pahit kehidupan, saat kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita melewati semua itu. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita lewat perenungan kita pada pagi hari ini. Jadilah menjadi sidang jemaat Tuhan yang terus bersandar kepada Tuhan. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, di sepanjang hari ini percayalah di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam dirimu. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang mungkin sakit secara fisik, atau mungkin ada orang yang kita kasihi yang sedang terbaring di rumah sakit, atau mungkin mengalami sakit penyakit fisik, dengarkanlah pernyataan ini bahwa dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu.
Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.